nama-nama besar, nama-nama pemimpin yang telah disebut. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini. Seperti biasa, apa kabar kepada mereka yang tengah menonton ya? Semoga-moga Anda sentiasa sehat walafiat, ya, sentiasa sejahtera, sentiasa aman, dilimpah-limpahkan rezeki, dan sentiasa dipermudahkan segala urusan apapun yang Anda lakukan. Oke, pada mereka yang baru sahaja di dalam channel Uncle pertama kali, first time, Uncle ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, selamat menonton ya. Dan disarankan kepada Anda yang tengah menonton ini, disarankan untuk turunkan like ya, komen, share ramah-ramah, dan yang paling penting juga subscribe di dalam channel Uncle, dan on notification juga tombol lonceng supaya Anda akan mendapat ya update terbaru, video-video terbaru daripada Uncle. Maksudnya tidak ada ketinggalan lah beberapa video-video terbaru. Terima kasih juga lah kepada mereka yang sentiasa memberikan like ya, like dan juga komentar-komentar yang positif lah. Dan ini menambahkan lagi lah ya semangat Uncle untuk kita membuat lagi banyak video-video terbaru, video-video info, video-video viral, dan juga video-video yang boleh dan mampu menghiburkan Anda yang tengah menonton ya teman-teman. Oke guys, oke, hari ini Uncle ingin berkongsi ya salah satu video, dan video ini adalah video yang sangat menarik perhatian kepada Uncle ya guys, yaitu tentang ini alasan Amerika takut kepada Pak Prabowo, Soekarno, Soeharto, dan Mohatta. Jadi ini adalah nama-nama besar, nama-nama pemimpin yang telah disebut oleh Amerika ya teman-teman. Jadi apa kata ya, kita sama-sama saksikan bagaimana dan isi kandungan yang dikatakan Amerika takut. Dan kita tahu bahwa Amerika ini adalah negara yang berkuasa besar, tapi sebut saja tentang pemimpin ini, maksudnya mereka ada sedikit sebanyak takut kepada pemimpin besar yang berada di Indonesia. Oke, so guys, apa kata kita sama-sama lanjutkan tentang video ini. Semoga video ini bermanfaat kepada Anda yang tengah menonton. Oke guys, jom. Oke, kita sama-sama lanjutkan daripada channel Pinter Fan. Oke teman-teman, oke, jom. Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Amerika Serikat selalu protektif terhadap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman. Iya. Banyak hal yang menurut mereka dianggap bisa mengancam perekonomian, politik, dan militer bangsanya. Hal itu dibuktikan dengan beredarnya daftar orang-orang yang ditakuti Amerika Serikat. Di antaranya Adolf Hitler, Che Guevara, Saddam Hussein, Osama bin Laden, dan masih banyak lagi. Nama-nama nih ya, ini guys, memang antara nama-nama yang besar di seluruh dunia. Antara Amerika takut kepada mereka ya guys. Namun, dewasa ini, Amerika Serikat menempatkan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dianggap paling berbahaya bagi Amerika Serikat. Wah. Selain mereka, rupanya ada beberapa orang Indonesia yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu memiliki alasan tertentu kenapa takut sekali kepada orang-orang Indonesia ini. Siapa saja mereka akan kita bahas di dalam video ini. Oke. Sebelum kita bahas, pastikan Sobat Pinter Fan sudah subscribe channel ini. Subscribe. Satu, Insinyur Soekarno. Sobat Pinter Fan, Insinyur Soekarno memiliki sikap tegas yang membuat gentar dunia. Bahkan Amerika sekalipun cukup takut. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Presiden pertama Republik Indonesia ini terjadi pada saat Soekarno menolak tawaran Amerika Serikat untuk menjadikan Indonesia bagian dari sekutu Amerika dan lebih memilih mendirikan non-blok. Soekarno mendirikan kelompok non-blok yang berada di tengah dominasi Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Dan hal ini yang menjadikan Soekarno masuk pada daftar orang yang paling ditakuti dunia, terutama Amerika Serikat. Nah, ditakuti di seluruh dunia, terutamanya Amerika Syarikat. Wah, 2. Waduh. Soeharto. Soeharto. Sobat Penerfan, pada era Soeharto, negara-negara di dunia sangat segan terhadapnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika Serikat sangat takut terhadap Soeharto. Oke. Dapat diketahui bahwa pada masa kepemimpinannya, Indonesia mempunyai struktur kenegaraan yang sangat baik. Oh, Kekuatan Indonesia saat itu merata di segala bidang, mulai dari ekonomi, politik, dan militer. Ketika itu, Indonesia termasuk negara yang sangat kuat dan paling seimbang. oh, Dengan dominasi Soeharto ini, yang membuat Amerika tidak bisa berbuat apa-apa untuk melenyapkan bapak pembangunan yang satu ini. Bapak pembangunan ya guys. Wow. 3. Muhammad Hatta. Muhammad Sobat Hatta. Penerfan, Oh, Bapak Koperasi Indonesia ini sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan yang diambil oleh Insinyur Soekarno pada saat itu. Ia sangat berani menolak adanya dominasi Amerika Serikat di Indonesia. Dia percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan menjadi negara yang bisa mempunyai kemandirian yang kuat terhadap negara lain. iya, betul, Ia betul. tetap menjadi orang yang disegani di dunia, meskipun pandangannya tidak sejalan lagi dengan Insinyur Soekarno. 4. Prabowo Subianto. Pak Sobat Prabowo. Penerfan, Prabowo Subianto yang sebelumnya tidak pernah duduk di kursi pemerintahan, tetapi ia mampu memimpin bangsa Indonesia selama 20 tahun Wah, dan menjadikan Indonesia negara yang besar, lama tuh guys, 20 tahun. alias tidak pernah mau untuk berkompromi dengan negara asing jika itu dapat merugikan kedaulatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Oh, mantap. Selain itu, ia mempunyai cita-cita sama seperti Soekarno yang ingin membangun Indonesia secara mandiri dari segi ekonomi, politik, dan kebudayaan. Penentangnya terhadap ekonomi liberal dan kapitalis membuat Amerika sangat ketakutan. Oh, oke. Walaupun pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo kalah dalam perebutan kursi Presiden Republik Indonesia, beliau masih ditakuti oleh Amerika Serikat. Wah, Bahkan Amerika pernah terang-terangan menolak Prabowo sebagai presiden. takut ya guys. Prabowo biasa dipanggil 08 atau Koslap karena beliau adalah Danjen Kopassus yang ke-8. Oh, Prabowo memang berbeda dengan jenderal-jenderal lain. Dia mempunyai keistimewaan. Kita tahu dari fakta sejarah bahwa Prabowo Subianto adalah mantan menantu Pak Harto. Dan kita tahu Prabowo Oke. adalah perwira TNI yang paling cemerlang di zaman Pak Harto berkuasa. oh. Prabowo memang berbeda dengan jenderal-jenderal lain. Dia mempunyai keistimewaan. Pak Prabowo, jenderal. Ya guys, baru pula saya tahu nih tahu. Yang selalu kita nampak lah kan, sosok tubuh Pak Prabowo nih. Prabowo dalam usia 46 tahun sudah berpangkat Letjen dengan jabatan Pangkostrat. Tetapi bukan semua itu yang membuat Prabowo ditakuti oleh jenderal-jenderal lain. Prabowo ditakuti sebagian jenderal karena who knows too much. Mantap. Selain oleh Amerika Serikat, Prabowo ternyata salah satu jenderal yang ditakuti oleh para jenderal-jenderal lain. Oh, Prabowo ditakuti sebagian jenderal karena he knows too much, atau dia tahu terlalu banyak tahu mengenai apa. Seperti yang admin rangkum, istilah he knows too much adalah sebagai berikut. He knows too Prabowo much. tahu terlalu banyak tentang 1. Siapa-siapa saja jenderal yang kekayaannya tidak wajar. 2. Tahu dari mana asalnya, siapa cukongnya. Prabowo tahu sisi kelam, catatan kejahatan, kelemahan, dosa-dosa, integritas para jenderal itu. Woi, bukan kaleng-kaleng ya guys. Semua perkara dia tahu. Woi, sebahagian daripada jenderal pun takut kepada Pak Prabowo nih ya teman-teman.
3. Prabowo tahu sejarah mereka. 4. Prabowo tahu jenderal mana yang benar-benar loyal pada negara. 5. Prabowo tahu jenderal mana penjual negara atau pengkhianat. 6. Prabowo tahu jenderal mana yang jenderal salon, tidak pernah perang, penakut, dan pengecut. Wah, mantap. 7. Prabowo tahu siapa jenderal kacung mafia Cina. Nah, 8. Prabowo tahu siapa jenderal yang suka bocorkan dan jual informasi rahasia negara ke negara asing. 9. Prabowo tahu jenderal mana piaraan asing. 10. Prabowo tahu jenderal mana yang jadi backing mafia kayu, mafia tambang, mafia penyelundupan BBM bersubsidi, mafia pencurian ikan, dan seterusnya. semua ditahu ya. 11. Prabowo tahu jenderal-jenderal pemilik tambang dan HPH ilegal. 12. Prabowo tahu jenderal-jenderal tukang cuci uang haram. Nah, 13. Prabowo tahu di mana uang tersebut disimpan. ditahu Dan ya yang guys. ke-14, Prabowo tahu siapa jenderal-jenderal yang terlibat rekayasa penculikan, penghilangan, pembunuhan 13 warga yang mendompleng operasi Timawar 1998. Bagaimana menurut Sobat Pinterfan? Silahkan berkomentar di bawah video ini. Sobat Pinterfan, jangan lupa untuk subscribe juga channel Militer Magazines. Mantap. Oh. Oke guys, kita sudah nampak ya, ataupun kita sudah saksikan video tentang alasan Amerika Syarikat takut kepada Pak Prabowo, Pak Soekarno, Soeharto, dan juga Muhammad Hatta. Dan ini adalah pemimpin Indonesia yang sangat-sangat disegani ya di Indonesia, khususnya tokoh-tokoh yang orang kata disebut-sebut di seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini mempunyai kekayaan dari segi sumber alamnya, dari segi perusahaannya dan sebagainya. Dan tidak juga kurang kepada pemimpinnya. Pemimpinnya sangat-sangat hebat, sangat-sangat mantap dan terbaik ya. Dan kita nampak ya alasan-alasan dan juga perkara yang kita nampak dan sebab jenderal daripada Pak Prabowo lah yang disebutkan oleh admin tadi banyak disebutkan dia punya kelebihan dan juga menghidu jenderal-jenderal yang selingkuh. Itu yang nampak. Jadi itu adalah alasan daripada Amerika mengapa mereka takut kepada tokoh-tokoh ataupun pemimpin Indonesia. So guys, jadi itulah perkara yang boleh Uncle kongsikan kepada Anda. Apa kata kepada Anda? Turunkan komentar Anda di bawah. Mungkin ada beberapa info dan juga pelbagai lagi maklumat. Mungkin Anda boleh kongsikan di ruangan komentar Uncle di sini. Oke guys, jadi insyaallah kita akan lanjutkan lagi beberapa video reaction. Apa kata kepada mereka? Boleh turunkan ya komentar Anda di bawah, cadangan, dan berikanlah link-link daripada video-video yang boleh Uncle reaction sebagai salah satu manfaat dan juga wawasan kecintaan Uncle kepada Indonesia. Itu yang paling penting lah ya. Oke guys, jadi sehingga dengan itu kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Jangan lupa Anda turunkan like ya, komen, share ramai-ramai tentang video Uncle supaya kita akan bekerja dan juga supaya kita akan sama-sama bertambah semangat, terutamanya Uncle untuk meneruskan untuk berkongsi beberapa info-info yang sangat penting, terutamanya khusus di Indonesia. Oke, so guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi. Sekali lagi, thanks for watching. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.